Nah, sehingga di sini bisa terlihat bahwa suatu rantai pasok global dengan offshoring itu meningkatkan panjang dan durasi dari aliran informasi produk dan uang, ya. Kemudian kompleksitas dan biaya dari mengelola rantai pasok bisa jadi lebih tinggi ya dibandingkan yang diantisipasi. Sehingga perlu dilakukan kuantifikasi atau perhitungan faktor-faktor dan kemudian menyelusuri ya faktor-faktor tadi ya sepanjang waktu ya. Nah, tantangan paling besar ya dengan offshoring adalah meningkatnya resiko ya, dan potensial pengaruhnya terhadap biaya. Nah, sehingga ya perusahaan perlu mengevaluasi dampak dari offshoring ya berdasarkan elemen-elemen kunci dari total biaya berikut. Yang pertama, supplier price ya. Jadi harus mengaitkan ya biaya yang diperoleh dari material langsung ya, direct material, direct labor ya, atau tenaga kerja tidak langsung, manajemen ya, overhead ya, kapitalisasi, pajak ya, biaya manufaktur, regulasi dan compliance ya. Ya perlu diperhitungkan ya. Ya bukan hanya terkait biaya materialnya saja. Kemudian yang kedua, terkait misalnya aturan-aturan atau kesepakatan pembayaran dan juga diskon ya, atau potongan-potongan yang mungkin ada. Kemudian yang ketiga, biaya pengiriman ya, harus diperhitungkan juga terkait biaya pengiriman di dalam negara ya. Kemudian ketika sudah keluar dari negara tersebut ya, kemudian ketika sudah masuk atau transit dulu ya sampai masuk di negara tujuan, termasuk juga packagingnya. Ya, kemudian biaya inventory dan pergudangan ya. Kemudian biaya terkait kualitas ya. Misalnya ada kerusakan ya. Kemudian kalau misalnya ada kualitas yang lebih jelek ya dibandingkan dengan pesanan atau spesifikasi ya. Kemudian customer duties ya. Jadi kewajiban-kewajiban terkait customer, pajak ya, kemudian insentif pajak lokal, kemudian biaya terkait risiko ya, staf pengadaan ya, biaya-biaya tambahan yang lain ya, broker infrastruktur. Kemudian juga tren nilai tukar ya, dan pengaruhnya terhadap biaya. Nah, sehingga di sini perlukan manajemen risiko dalam rantai pasok global ya. Nah, risiko di sini termasuk risiko terkait supply disruption ya. Jadi terputusnya supply ya, atau supply delay ya, tertundanya supply, fluktuasi demand ya, fluktuasi harga, fluktuasi nilai tukar ya. Nah, hal ini menjadi kritis ya untuk rantai pasok global ya, sehingga perlu diwaspadai ya faktor risiko yang relevan. Kemudian membangun suatu strategi mitigasi yang sesuai. Nah, di sini misalnya kategorinya adalah disruption ya. Pendorong risikonya seperti bencana alam ini bisa berakibat kepada berhentinya supply ya. Kemudian juga perang, terorisme ya. Kemudian permasalahan buruh ya, mogok gitu kan. Kemudian suppliernya bangkrut. Atau kategorinya penundaan ya. Nah, misalnya utilisasi kapasitasnya yang tinggi ya, sehingga berakibat kepada tertundanya ya pengiriman, kemudian sumber supply yang tidak fleksibel ya, atau misalnya kualitas yang jelek ya. Kemudian resiko sistem ya terkait misalnya infrastruktur IT ya yang bermasalah ya. Kemudian misalnya integrasi sistem yang terkait misalnya jaringan ya, yang ini juga bisa
mempengaruhi atau menjadi resiko atau penanggung resiko dalam rantai pasok global. Kemudian resiko-resiko terkait forecast ya, ketidakakuratan forecast ya, sehingga terkait dengan misalnya lead time yang panjang ya, kemudian seasonality, varietas produk, siklus hidup yang pendek ya, kemudian ada distorsi ya, informasi dari customer ya. Nah, ini adalah kategori risiko dan juga pendorong-pendorong risiko dalam rantai pasok global. Nah, ini yang berikutnya juga terkait misalnya kategori risiko kekayaan intelektual ya. Ketika misalnya ada integrasi praktik vertikal dari rantai pasok global, jadi antara supplier dengan manufakturer misalnya, itu ada integrasi ya, atau dengan distributor. Kemudian risiko-risiko terkait pengadaan, ya, risiko nilai tukar, ya, kemudian harga. Kemudian juga risiko-risiko terkait penerimaan, ya, jumlah dari customer. Kemudian kemampuan customer untuk melakukan pembayaran. Ya, bisa jadi customer-nya tidak mampu melakukan pembayaran misalnya. Kemudian risiko terkait inventory, ya. Kadaluarsa produk ya, karena kan butuh waktu pengiriman yang lebih panjang. Kemudian biaya simpan ya, nilai produk, ketidakpastian demand dan supply, risiko terhadap kapasitas ya, biaya dari kapasitas dan juga fleksibilitas dari kapasitas ya. Nah, perancangan jaringan yang baik ya itu bisa memainkan peran yang signifikan dalam memitigasi risiko rantai pasok ya. Nah, setiap mitigasi risiko itu ya tentu membutuhkan biaya dan bisa meningkatkan risiko yang lain. Ya. Nah, sehingga rantai pasok global itu seharusnya menggunakan kombinasi ya. Kombinasi strategi ya, mitigasi strategi ya yang terpercaya yang bagus ya, sejalan dengan strategi keuangan ya untuk menanggulangi risiko-risiko yang tidak tercover ya. Nah, ini contoh strategi mitigasi risiko ya. Terkait misalnya meningkatnya kapasitas ya. Risiko meningkatkan kapasitas, maka strateginya yang bisa dipakai adalah misalnya fokus ya pada biaya rendah ya, dan juga kapasitas yang terdesentralisasi untuk demand yang bisa diprediksi. Ya. Kemudian membangun kapasitas yang tersentralisasi untuk demand yang tidak bisa diprediksi. Kemudian meningkatkan desentralisasi ya sebagai biaya ketika kapasitas itu turun. Ya. Kemudian mitigasi risiko ya dengan menambah supplier ya. Nah, jadi tambah ya supply ya untuk produksi yang volumenya tinggi ya. Kemudian kurangi ya redundansi ya untuk produksi yang volumenya rendah. Ya, kemudian sentralisasi redundansi untuk produksi dengan volume rendah ya, dengan jumlah supplier yang lebih sedikit ya. Kemudian meningkatkan responsiveness. Nah, pilih biaya ya dibandingkan responsif untuk produk-produk komoditas. Nah, kemudian pilih responsif ya dibandingkan biaya untuk produk dengan siklus hidup yang pendek. Berikutnya adalah meningkatkan inventory. Lakukan desentralisasi inventory untuk produk ya
yang mudah diprediksi dan bernilai rendah. Melakukan sentralisasi inventory untuk produk yang lebih susah untuk diprediksi dan produk yang bernilai tinggi. Ya, kemudian meningkatkan fleksibilitas. Ya, pilih biaya dibandingkan dengan fleksibilitas untuk produk yang lebih bisa diprediksi dan volumenya tinggi. Kemudian pilih fleksibilitas dibandingkan biaya untuk ya produk yang lebih tidak bisa diprediksi, kemudian volumenya rendah. Kemudian lakukan sentralisasi fleksibilitas ya di dalam lokasi yang lebih sedikit ya. Kalau misalnya produknya itu adalah mahal ya, atau misalnya fasilitasnya itu lebih mahal. Kemudian strategi berikutnya adalah pool ya, mengumpulkan atau mengagregasi demand ya. Tingkatan agregasi ya ketika semakin bertambahnya ketidakpastian gitu kan ya. Kemudian yang berikutnya terkait meningkatkan kapabilitas sumber ya. Nah, pilih kapabilitas ya dibandingkan biaya untuk produk dengan risiko tinggi dan bernilai tinggi. Nah, namun pilih biaya dibandingkan kapabilitas untuk produk komoditas dengan nilai rendah.